Kalau link dia ini. Oh, iya. Yuk, Ini. silakan di share screen Dewata. Yang nggak ngobrol, yang nggak ngomong di mute dulu ya, biar suara jelas. Ini punya. Bagi layar. Bagikan layar. Udah ada belum, Om? Lagi proses, Om. Oh ya. Siapa yang nggak Om ngetik ya di grup? Gimana, Om? Ya, namanya juga ini, Om, buka kelas. Resiko lah. Kalau nggak mau capek, nggak usah buka kelas. Nah, biasalah, Om. Saya itu target saya, Om, semua di member itu tuh, 1 bulan ini udah setengahnya udah selesai, Om. Baca metriknya, Om. Udah jago lah, kan? Gitu. Oh, saya mau tanya ini aja sih, Om. Gimana? Ini apa ya? Misalkan nih kita jam 10 pagi udah mulai ada iklan yang winning tuh kita kan bikin 3 adset tuh. Ya. 3 adset yang winning tuh 1 adset. Nah, yang 2 adsetnya itu dimatiin nggak apa-apa ya, Om? Jangan Jangan dimatiin. Jangan. Kita kan selalu ambil rata-rata. Oh, rata-rata. Ketika split itu rata-rata yang kita mainin, bukan per adset. Kalau per adset itu jadi metode lama yang harus diduplikasi sehingga CPR-nya nanti melambung tinggi, Om. Jadi tetap kita rata-rata, di split itu rata-rata, 3 adset, rata-rata yang berapa, kita evaluasi, bagus nggak produk ini untuk di semua lini, di semua interest nanti masuk deh, Om. Iya. Jadi nggak pusing-pusing ketika kita perbanyak campaign, targeting interest pun semua masuk nanti, Om. Langsung ngikutin semua tuh interest itu. Gitu. Siap, Om, siap. Makanya di split itu benar-benar kita harus perfect. Dari targeting, SCOP, LP, jadi selesai dalam 4 jam. Tinggal ads copy doang sih lagi dibikin ini. Ya, coba kita lihat, Om. Tadi ada bagus-bagus kok yang orang pakai full form. Itu gimana ceritanya ya? Ada nggak orangnya ya? Share screen aja. Share screen yang malam ini, jadi kita analisa lagi kan. Ya. Ini siapa nih yang mau analisa datanya nih? Yang punya data, yang udah jalan pagi tadi. Ini ya benar. Oke. Ya. Bagikan layar Anda. Asal mana, Om Dewata? Bukan saya Om Reza sih, bukan Om Dewata. Aslinya siapa? Reza Om. Oh, Reza. Brebes Om, asal Brebes. Brebes itu Kalimantan Timur ya? Brebes Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Jawa amat Kalimantan Om. Kirain udah pindah, Om. Oh, lama banget ya ininya screen-nya. Internet mungkin. Kapan ngadain gathering, Om? Gathering belum dulu, Om. Sekarang ini fokusnya kita ke seluruh member, fokusnya selesai metrik, kalian iklannya nggak boncos lagi, paling nggak sudah tahu kan, zaman. Baru next ke depannya baru buat project baru sama OV gitu. Jadi, selesain satu project ini, baru project ke depan kita lakuin lagi. Gas project ke depan Om. Ya, project ke depannya itu masih banyak kita project ke depan untuk Facebook Ads. Sebanyak materi saya. Makanya saya kasih pelan-pelan dulu aja nanti kalian nggak muntah. Ini aja kan masih banyak pertanyaan. Webinar interest jadi duit, webinar anti kuning jadi duit. Kalian jangan jadiin webinar lah anti kuning itu. Nanti kalian bagiin jadi webinar, jadi cuan, saya harusnya dapat lah pajaknya kan. Oh, itu kalian banyak baru tahu ya yang anti kuning itu ya? Iya. Padahal simple ya. Tahu tuh.
Ya itulah Om. Kalau targeting itu pembahasannya panjang. Nggak tahu kemungkinan ke depannya itu saya lakuin webinar nanti WS-nya offline Om rencana untuk yang targeting. Tapi di Jawa kebagian juga kan kalau offline. Offline mungkin lihat ke depannya Om. Kalau mau datang ke Palembang, ayo gitu. Kita buka rencana tuh offline. Jadi lebih kedekatan emosional kita tuh kan dapat Om. Kalau secara online udah sering ketemu, sering Zoom. Apa namanya? Lagi gawe ya? Apa? Mana nih yang udah jalan kampanyenya tadi pagi? Kita mah belum. Bentar. Ini kenapa nggak bisa dibagiin ya? Share screen. Tenang Om, materi kita masih banyak Om untuk Facebook Ads. Kalau seluruh member teman-teman di Teknik 4 Jam sudah selesai semua, baru kita kerjain lagi. Jadi ilmunya dapat perlahan-lahan Om. Apa jangan-jangan Cuko itu bikin cerdas ya? Oh, bisa jadi Om. Tiap pagi Om. Setiap pagi makan pempek wajib Om. Sama cuka Om. Bengkulu OTW beli nih. akun pakai testing lalu dapat yang winning besok jalan scaling. Nah bisa dipakai lagi buat testing produk baru lagi atau mending pisah. Mending pisah aja sih. Jadi akun itu fokus sudah perbanyak campaign, fokus di situ buat akun lagi. Karena ketika kita takutnya tuh ngerusaknya itu ketika akun tuh mati, sayang kan. Jadi udah posisi on off. Ketika produk kalian tuh perbanyak campaign jalan, hanya on off doang, itu biasanya akun awet, nggak ada aktivitas yang terlalu banyak di situ di akun tersebut. Itu. Mending satu sudah perbanyak campaign udah main off aja Om, aman, akun lagi kan. Itu kalau kita mainnya Om. Itu Om CS berapa tuh Om? Gimana? CS-nya Om itu berapa? 4 cuman Om, dikit. Cuma 4. Ya. CS4, satu admin, satu gudang, satunya untuk apa namanya kontrol keuangan. Om mau tanya boleh Om? Siap, mau tanya dulu, nggak apa-apa, sebelum Ya. yang bagian share screen. Kalau kita create iklannya tuh langsung upload video atau foto itu gimana Om? Nggak pakai ID post? Ngaruh dengan matriks Nggak. teknik bacem atau Enggak. Enggak. Berarti aman aja ya Om ya? Kalau untuk split target, split produk, nggak ID post sama nggak pakai ID post tuh nggak apa, nggak ada pengaruh. Oh gitu ya. Ya takutnya kalau pakai ID post kan kita kadang kompetitor ada yang nakal ya. Ya. Iklan Om. Tolong dong, di-mute dulu dong, ada suara lagu. Gamebox. 6 juta, sebulan iklan 6 juta lah. Itu closing sangat. Saya nggak bisa mute all nih. Per hari. Produknya itu ya kok. Jam tangan. Itu punya siapa ya? Punya Gamebox ya? 2 kali 4 kok. Lalu 6 juta. Kalian mute ini ya, mute manual aja ya, yang Gamebox ya. Om, mau tanya Om, bisa nggak Om? Lanjut. Om? Iya. Tanya Om. Lanjut. Bagian saya yang tanya ya. Ya, tawakal ya. Om, gini mau tanya. Kalau semisalkan saya sehari testing produk itu 5 produk ya Om. Betul. Produknya ini passion untuk cowok.
Misalkan di akun iklan pertama produknya itu jaket pria untuk di testing produk. Nah, untuk testing produk yang kedua, saya mau testing produknya itu celana panjang pria. Baiknya itu akun iklannya dipisah nggak, Om? Nggak apa-apa sih jadi satu, Om. Satu pertama itu kan tentang produk, tentang jaket. Yang kedua kan tentang celana. Oke. Tapi kalau semisalkan fanspage-nya itu, Om, bedain jangan, Om. Kalau saya kadang-kadang kalau lagi mood bagus saya pisahin. Kalau lagi moodnya nggak bagus jadi satu. Oh, di satu. Ya. Oke. Pixel juga disatuin aja ya, Om, jangan dipisah. Kalau pixel bagusnya pisah biar nggak jadi tuh loss lead. Biar nggak tabrakan. Tapi kalau 5 produk itu mending jangan terlalu dijadiin satu fanspage-nya, Om. Mending pisah, Om. Oh, mending dipisah ya. Nah. Oke. Om, terus gini, Om, tadi sedikit baca di grup WA, katanya untuk memperbagus real WA dari dashboard ke real WA itu harus ganti nomor per 3 bulan ya, Om. Emang bener fakta itu, Om? Kalau fakta sebenarnya nggak terlalu ya. Tapi kebiasaan saya itu per 3 bulan ganti. Karena kadang-kadang kan kita konsumen itu kan ada yang ngeblok nih. Ngeblok WA kita kan, CS. Nah itu ketika mereka masuk LP, mereka kita pakai nomor lama, tuh klik WA nih, klik WA. Itu nggak kedetek, Om. Nggak masuk karena dia ngeblok kan. Nah itu dibanding sama Facebook, Facebook tetap masuk di event kita. Itu, Om, yang terjadi loss lead. Oh, logikanya kayak gitu ya, Om. Kalau saya main logika kayak gitu, Om. Kalau kayaknya masuk sih logika kayak gitu, Om. Kayaknya ya. Yang terakhir, Om, pertanyaan ketiga. Untuk interest ya, Om. Kan saran dari Om untuk testing itu 5 interest ya. Minimal. 5 interest. Andaikan yang 5 itu sudah winning, lalu kita duplikat ya, terus dihapus, wajib 5 interest lagi atau bisa 1, Om, itu? Sebaiknya itu bukan duplikat kalau di sini, Om. Kita perbanyak tambah campaign ya, Om. Perbanyak campaign, tambah campaign baru, nggak apa-apa duplikat, tapi targetingnya itu harus berbeda, Om. Jadi semisalkan 5 ya, Om. Yang 5 itu kalau diperbanyak campaign harus dihapus, diganti sama yang baru gitu, Om? Betul, semuanya wajib baru. Tapi yang untuk split itu nggak usah, Om. Yang split tetap jalan. Paham. 4-nya itu targetingnya baru semua. Minimal 5 masukin, tetap 5, Om. Masukin tetap 5, Om. Tetap berarti perbanyak 20 campaign dengan interest yang berbeda gitu, Om, ya? Iya, yoi. Om, jadi kebingungan kalau nanti misalkan interest harus cari banyak gitu, Om. Kan ada advantage kan? Advantage masukin 8. Misal 20 nih, kayak kemarin tuh 15 targeting berbeda, 10-nya advantage gitu. Oh, oke, Om. Oke, Om, makasih, Om, udah jelas. Ada nggak yang punya data? Ayo. Di grup tadi punya data banyak, benar. Saya susah, Om, kalau baca satu-satu. Kalau masalah data ya. Jelasnya agak ribet kalau via chatting. Ada nggak nih yang punya data? Atau pertanyaan lain lah, sekalian kita nunggu yang udah punya jalan data. Ada nggak? Yang lain udah pada split? Om Dewata? Gimana ya? Bentar, Om, ini bagiannya nggak lama banget ya subscribe-nya? Tadi pagi aman ya? Aman sih. Gimana ya? Om Dewata kalau nggak salah bagus tadi itu. Ada jam 1 lagi, saya split tes 2. Oh, 2. Yang satu tadi sampai malam kan jalan? Iya, jalan malam. Bagus kan tetap kan? Bagus. Ya. Cuma ads copy-nya kurang tuh, jadi saya off kan di ads copy lain. Oh iya. Kok lama banget ya nih subscribe-nya ya? Iya. Kalau nggak lihat langsung tuh nggak puas rasanya, Om, saya, Om. Karena takut miss data. Miss data jadinya kacau. Kayak tadi kan ada yang teman-teman yang di situ kan siapa tuh? Pixel
nggak kepakai kan, tapi dia lihat dari sisi closing. Nah, ini bagus nih. Sip. Udah ya Om. Gas. Nah, di sini nih Om. Ya. Salah nggak yang satunya? Nah, Wih, klik landasnya 100%. Ini jam berapa nih Om? Splitnya Om? kemarin Kemarin. sama ada yang itu yang pertama yang bagus tuh. Ini maksudnya tuh hari ini jalan atau jam berapa Om? Jalannya Om? Hari ini jam 5 pagi. Jam 5 pagi ya? Jam 10 udah off. Udah off ya. Oke, kita lihat ya. Klik landas bagus. Ini aduh, targetingnya bagus lumayan. Ini klik WA ya Om ya? Ya klik WA. Ini produk sendiri ya? Bukan. Shopee ya? Mm-mm. Tapi dari sisi ini Om, kayaknya jauh banget Om. Kalau Dari- keluar 0,04 Om. Iya, dari sisi ininya. Dari sisi produk ya? Iya, dari sisi produknya kurang, fotonya tuh kurang itu. Kayaknya minatnya tuh sedikit ini Om. 0,04 jauh banget Om. Untuk klik WA ya, standar klik WA. Mending ini nggak usah diterusin Om. Saran saya Om. Walaupun landas hasilnya gede nih, 18%. Karena ini kan 0,04 nih jauh banget nih. Kalau dia dapat 0,16 masih bisa kita inilah, kita ambil kan. Peminatnya masih ada banyak. Tapi kalau 0,04 untuk klik WA, ini produknya jelek sih kalau produk Shopee. Kalau saya ini udah buang Om produknya Om. Daripada ini. Udah Tapi kalau misal kitanya lihat dari sisi closing, ini sisi closing 1 nih misal, untung kan? Nah, tapi jangan lihat dari situ. Kalau lihat dari sisi closing, untung Om coba aja ya. Kalau ini ngelihat dari sisi closing nih 30.000 nih, misal kita anggap 30.000 sisi closing 1 misal, kan untung nih secara apa? Logika kan. Tapi ketika ini diperbanyak dengan data yang kayak gini, ini besok bakal rugi Om. Gitu. Jadi dikasih PHP lah sama Facebook. Gitu. Kalau yang ini bagus ya Om ya. Nah ini saya senang nih. Kalau lihat data-data kayak gini paling senang saya. Bentar ya. Nah ini masalahnya di S Kreatif ya. Ini makanya lagi di. Betul Om. Ini masih bisa karena ini besar, sangat besar nih landas hasilnya nih. 42%. Ini klik WA ya? Klik WA. Nah ini jangan diperbanyak dulu Om. Karena ini nih CPR jika 10%-nya nih besar benar Om. 28.000. Jauh ini. Tapi kalau dari sisi hari ini bagus nih 6.000. Ketika ini diperbanyak campaign, ini bakal rugi. Karena uang kliknya ini Om. Berapa tadi? Ini 0,04. Masih jelek ya. Masih jelek. Kalau ini bisa dipertahankan, misal Om 3 hari nih Om. Tes untuk S Kreatif. Kalau misal dia tetap jelek, mending buang Om. Shopee ya? Bukan sih. TikTok. Oh TikTok. Iya. Produk TikTok saya ini. Maksudnya produk orang ya? Iya. Tetap produk orang ya. Nah. Belum nyoba produk sendiri sih, lagi tes sendiri nih, mau nyoba produk sendiri. Ini kan jauh banget Om, 0,04. Ini kalau sudah 3 hari, misal besok jalan lagi udah diganti kan S Kreatif. Jam pagi sampai jam 10. Masih jelek, nggak ngangkat dia kan. Tes lagi besok. Tapi tetap duplikat Om ya, biar datanya fresh ya. Iya, duplikat Om. Duplikat dengan yang sama, hanya perbaiki di S Kreatif. Ketika 3 hari ini udah masih nggak ngangkat Om, berarti produknya udah jelek Om. Nggak usah pakai. Nah iya Om, saya mau tanya lagi ini ya. Ketika kita 2 hari nih udah stabil nih di angka 4.000, yang AZ2 ini kita matiin atau enggak? Nggak usah Om. Nggak usah. Nanti Om ngerasain ketika perbanyak campaign, itu rata-ratanya tetap stabil. Oh, tetap stabil ya. Tetap Jadi stabil. kita hitungnya rata-rata ya Om? Iya pasti Om. Rata-rata. Oh, kirain aku per AZ tuh. Bukan Om.
tetap rata-rata dari campaign. Misal 10 campaign nih tetap rata-rata. Tapi treatmentnya adalah ketika dia 10 campaign, 20.000 itu mati. Dari campaign matinya, Om. Iya. Nanti itu setelah kalian perbanyak campaign, nanti kita zoom lagi. Oh, ini nge-treatmentnya gimana nih kalau udah perbanyak campaign? Ada caranya, Om. Nanti next step. Jadi step kita tuh perlahan-lahan. Kalian udah bisa perbanyak campaign dulu nih. Setelah perbanyak campaign, kita zoom lagi nanti. Oh, ini gimana cara nge-treatment besoknya gitu. Yang mana yang wajib dimatiin, syaratnya apa gitu. Ada, Om. Kalau ini tuh yang duit jangkauan itu interestnya ya Om. Targeting. Tapi ini masih lumayan sih Om. Ketika uang jangkauan targeting ini di angka 3,8, ketika perbanyak campaign ini akan tinggi Om. Lebih dari 5 nanti. Tapi harus beda targetingnya Om ya. Ya, Setiap betul. setiap budgetnya. Tapi kalau kitanya targetingnya di awal jelek 1%, itu jadi masalah. Adsumo solusinya. Etsumo solusinya. Kemarin saya ada kupon. Expired kupon saya. Saya cek tadi. Saya sudah kontak orangnya sih, punya Yudis. Saya email tadi. Masih bisa nggak? Mudah-mudahan masih bisa. Ya udah Om. Siap. Terima kasih Om. Ini coba 3 hari Om ya, ganti es Ya, kreatif. Kalau nggak ngangkat, mending tinggalin produknya Om. Atau produk ini hanya cukup 1 campaign Om. Ada Om jenis produk 1 campaign. Ada yang Ada. campaign aja ya. 1 campaign ada Om. Serius. Jadi ada yang 1 campaign, ada yang 8, ada yang lebih dari 8, ada yang 20. Nanti Om ya, pokoknya ikutin aja. Ketika 3 hari udah jalan, dari jam 5 sampai jam 10 nih. Masih tetap nggak bisa nih. Dijalan lagi, diganti lagi kan es kreatif. Masih nggak ngangkat. Udah. Besoknya itu jalanin full 1 hari. Jadi produk ini hanya cukup 1 campaign. Oh iya, berarti kalau kita mau nggak matiin iklan berarti kita start jam 5 terus ininya memenuhi, kita lanjut aja Om. Ya. Lanjut aja ya. Nggak, ini kalau dilanjuti bisa Om. Bisa ya. Bisa dilanjutin. Ini aman, saya pikir kayaknya ini hanya cukup 1 campaign. Ada Om, saya pun sering Om nemu produk hanya cukup 1 campaign. Nggak ngangkat dia di apa? 1 campaign itu artinya Om, potensial untuk orang suka dengan produk itu sedikit. Kan banyak nih, ada orang tuh suka dengan produk banyak, ada yang sedikit, ada yang sedang Om. Nah, produk kita tuh termasuk di mana nih potensial untuk bayar konsumen yang suka nih? Apakah hanya sedikit orang, sekelompok orang, ya kan? Berarti ini nggak bisa, kalau budgetnya nggak bisa ya Om? Budget hanya 100.000 dan sebenarnya ada solusi bisa dinaikin lebih dari 100.000. Itu next project Om. Itulah yang saya bilang ada materi khusus. Walaupun dia 1 campaign, dia bisa 1 juta ada, tapi ada persyaratan yang harus dipenuhi. Apa tuh? Nanti next mungkin kita offline kan, webinar offline gitu, buat kelas lagi. Ada Om, ada syaratnya Om. Dia tuh bisa lebih dari 100 bisa, tapi ada syaratnya. Jika dan makanya nanti ketahuan. CPR ini ketika kita naikin jadi misal 500.000 nih 1 campaign, ternyata kan produk ini 1 campaign nih hanya cukup 1 campaign. Nah, kita naikin spend-nya bisa naik sampai 500 atau 1 juta lah. CPR-nya ini paling naik jadi 7.000 sampai malam Om. Bisa gitu Om. Tapi dengan syarat jika dan makanya Om. Belum saat ini belum sampai situ. Santai lah. Om boleh nanya nggak tentang dashboard ini Om? Boleh. Ini Om yang di dashboard ini kebetulan case-nya hampir sama dengan saya. Om. Ini kan landas hasil Om ya, 50% ya. Landas hasil 50%. Kan otomatis kalau CPR jika 10% kan CPR yang sekarang tinggal dikali 5 aja kan jadi 70.000 kan. Yang ini ya 70.835. 70.000? Ya, ini CPR jika 10% jadinya kan 70.835. Kalau yang ini 28.000 nih? 18.000, rata-rata di 28.000 kan? Tetap kita ambilnya rata-rata. Ya, rata-rata di 28.000. Yang saya mau tanya, CPR jika 10% ini hasilnya itu akan beda jauh
kalau landas hasilnya berarti di atas 13% Om ya. Karena kan gini ya, di case-case-nya saya punya LP itu setiap 100 pengunjung ada 33 yang ngeklik ke WA, ada 40 yang ngeklik ke WA. Itu kan landas hasilnya pasti 30%, 40%. Ya. Nah, kalau dibuat rumus CPR jika 10%, itu hasil endingnya adalah CPR akan membengkak. Benar ya, Om ya? Benar. Untuk campaign-campaign model begini, kalau misalnya kita baca dari data ini dulu kan ini masih ini bagus nih 6.700, tapi ketika di scale kan jadi 28.000 ya. Ya bengkak ya. Bengkak ya. Nah, yang mau saya tanya, berarti campaign-campaign yang bisa di scale itu adalah campaign-campaign yang jika pengunjungnya itu 100, maka yang ngeklik cuma 13-14 orang begitu Om ya? Enggak Om. Kalau kayak gitu saya enggak, itu kan kalau seperti itu nih. Tadi yang pengunjung dan segala macam saya nggak pakai itu Om, karena itu terlalu ribet sih menurut saya ya. Ini Om, yang pengunjung dashboard itu kan perumus ini Om, landas hasil ini Om. Landas hasil lah. Kan kalau landas hasil ini kan rumusnya yang ngeklik hasil atau yang ngeklik tombol WA berapa dibagi total pengunjung di web itu kan? Ya, ya betul. Nah itu maksud saya itu, ya. sama kan? Ya, betul. Nah, berarti kalau misalnya nih dari 100 orang yang berkunjung, yang ngeklik ke WA adalah 50 orang, berarti kan 50%. 50%. Benar ya? Betul. Nah, yang saya mau tanya, kalau CPR jika 10% itu hasilnya mau tidak terlalu terbang, berarti kita harus punya campaign-campaign yang landas hasilnya di bawah atau yang paling maksimal 13%, 14% Om. Benar nggak Om? Enggak, jadi gini Om. Membaca metrik ini, semua yang dari sini Om, yang sebuah dari paling kiri ya? Enggak, maksudnya itu dari uang kliknya ini masuk enggak? Gitu Om. Ini aja Om patokannya Om. Uang kliknya berapa kita dapat, uang jangkauan berapa, landas hasilnya berapa minimal. Nah, itu akan terpenuhi. Yang di jika 10% ini udah bayang-bayang nih. Itu terakhir. Terakhir Om. Ketika metrik ini terpenuhi semua Om, ini kan hanya di uang klik nih. Oke. Betul. Ini bisa jadi patokan Om. Jika CPR takutnya misal nih kan kadang-kadang kita nih biaya per hasilnya ini adalah 30.000. Ternyata jika 10%-nya tuh lebih rendah dari biaya per hasil, itu nggak bisa kita baca Om. Oke. Berarti biaya per hasil yang 6.000 ini Om itu belum valid kalau yang data paling kiri ini belum kita benerin dulu ya. Betul. Mantap nah. Lek masih ngezoom deh. Ya udah Om, thank you ya Om. Oke. Thank you. Silakan yang lainnya. Om mau lanjut pertanyaan tadi dari nyambung Om Dewasa. Itu kalau metrik terpenuhi sesuai teknik 4 jam, itu berarti dijalanin sampai 1 hari full, itu maksudnya sampai jam berapa atau non-stop itu Om? Kalau saya sesuai CS Om, jam 7 malam. Itu walaupun metrik sesuai ya Om ya? Ya. Berarti mulai jam 5, terus kita ambil data setengah 11, terus kemudian kalau yang udah bagus ya dimatiin jam 7 malam gitu ya Om ya? Betul. Oh ya. Kalau seandainya dijalankan full sampai beberapa hari dan seterusnya, itu gimana Om? Akibatnya apa? Ada pengaruh atau enggak ya? Setiap malam kita evaluasi Om. Data dashboard setiap malam evaluasi. Masih masuk nggak gitu Om. Jadi bayangan besoknya itu udah tahu Om. Masih gitu. memenuhi syarat atau enggak gitu. Kalau kan kadang saya itu ya Om, di akun saya ini setiap aktifin iklan gitu, itu kan ada learning ya, pembelajaran. Jadi setiap aktifin, nah itu nanti nunggu learning dulu Om, agak lama. Jadi gimana tuh Om? Itu abaikan dulu Om. Untuk yang pembelajaran dibatasi sama yang kalau kitanya split produk, itu kan learning pasti kan? Iya betul. Abaikan dulu Om. Nggak usah, karena di sini ketika Om sudah pakai metrik ini, learning itu akan Om abaikan. Seriusan. Learning dan berarti lanjut aja gitu ya Om ya? Lanjut. Karena kan kita kan baru split pagi nih. Jam 5 sampai jam 10. Ketika itu sudah perbanyak campaign,
Dan CPR kita ini kan patokannya di CPR nih. Rata-rata siap. berapa, metrik dapat, learning dan nggak learning itu, pembelajaran dibatasi atau enggak itu nanti akan kalian hilangkan sendiri, Ternyata nggak ada efek gitu. Oh gitu ya Om ya. Oke, siap. Atur nuwun Om. Siap, sama-sama. Ada lagi nggak yang punya data nih? Yang udah jalan? Ayolah. Saya Om. Yang punya data lah. Yang punya data yuk. Karena di grup tadi kan Rami tuh yang nge-share data. Ya. Yuk. Aman. Kalau sebatas data, kan nggak dibuka link LP-nya, Iya. Nah, ini. Nah, Ini Om. Ini kan. Keren. Ini keren nih. Kan dapat kan? Oke. Di sini. Ini punya siapa nih? Gunawan Om. Gunawan ya. Nah, ini Oke. klik WA ya. Iya, klik WA Om. Kan ini kan udah lihat nih. Uang jangkauan target 5%, ini 4,8, masih bisa dipenuhi kan. Ini uang klik ini target kita adalah 0,19, ini 0,14. Oke. Standar hasil 12. Ini dapat 19% kan. Oke, ini lebih dari yang target. Ini kan targetnya kita kan 0,19, ini 0,14. Ini masih bisa kita pakai karena ditopang sama landas hasil 19%. Oh, Oke. gitu ya. Tapi patokan juga CPR awal. CPR dari dashboard kan 5.000 nih, ini bagus. Pagi tadi berapa, Pagi tadi Saya senang. Ini yang pagi. Lihat data nih paling enak nih. Satu ini. Bentar ya. Di mana nih? Di Telegram ya? Iya. Ini. Di chat. Kirimnya kemana nih? Atau ada SS-nya? Adakah? Ntar. Kita lihat data pagi dulu. Data pagi. Data paginya tadi di Telegram ini Om. Telegram ya? Nyimpan nggak datanya di komputer? Biar teman-teman bisa lihat. Oh, 80. Kehapus sayangnya Om. Kehapus ya? Iya. Ini rel WA-nya berapa persen nih Om? Ini real WA-nya tadi masuk 1, 2, 3, 4, 5, 7. Closing-nya 3. Margin 75 lebih ya? Marginnya 110. Wih, keren lah. Mantap. Cuan lah nih. Begini, ini baca ya. Untuk ke perbanyak campaign nih bisa nih. Oke. Ini kan udah kelihatan nih. CPR jika 10% itu 10.000 kan. 10.000 ini artinya yang 8 campaign itu kan. Di atas apa tuh kemarin ya? Pokoknya ini 8 campaign, tapi ini jangan 8 campaign dulu, karena melebihi di atas 10.000 nih. Iya. Oke, ini besok malam ini perbanyak campaign, coba 5 dulu Oke. Total campaign adalah 5 nih. Totalnya sama yang ini lanjut ya. Berarti Ini tambah lanjut. 4 ya. Tambah 4, betul. Kita main aman dulu di sini karena ini CPR jika 10% itu adalah 10.000. Iya. Oke. Besok kalau perbanyak campaign, ini totalnya itu 5, ini pasti nggak jauh-jauh dari 10.000 CPR. Rata-rata ya.
di depannya. Ini berarti Bentar, saya mute targetingnya dulu nih. Nah, terus Di mute dulu dong tuh. Bentar ya. kalau transfer itu Bentar. Saya mute dulu nih. Suara siapa ya? bilang Saya nggak tahu caranya nge-mute all nih. Udah hilang ya? udah. Oke. Oke, berarti besok ini bisanya nambah 4 ya. Yang ini tetap, Ya, terus ini tetap jalan oke, lah. tetap jalan. Tetap jalan. Jadi di sini Ini kita nih mm-mm. ini bisa kita pakai nanti untuk uang jangkauan ini pasti saya yakin nambah lebih dari 5% rata-ratanya. Klik landasnya ini akan berkurang, enggak 65 lagi Om, 60-an. Bisa 70 bisa. Enggak apa-apa dia kalau perbanyak campaign. Dan di sini landas hasilnya ini akan berkurang Om. Ini kan 19 nih. Besok pasti berkurang sekitar jadi 12 gitu. Tapi ketika dia 10%, 10 ribuan. Tetap aman nanti. Oh, gitu Ya enggak Om. bacanya ya. Ya, jadi ini kan 19 nih. Ketika diperbanyak, maka ini akan berkurang nih tanda hasilnya nih. Ini akan jadi 12%, bisa jadi 13. Ketika dia mencapai ke 10%, ini kan CPR jika 10%, maka CPR rata-rata itu adalah 10 ribuan. Nyambung nggak Om? Iya, nyambung. Oke, Yang lain paham. gimana nih? Yang lain paham nggak? Paham ya kali ya? Paham Om. Ya, kenapa ini bisa hanya 5 campaign? Karena di sini uang kliknya hanya 0,14. Coba kita main aman dulu. Jangan langsung 8. Oke, di sini adalah CPR jika 10% itu 10.000 nih. Target kita itu adalah kalau 8 campaign itu hanya di bawah 9.000. Jika 10 CPR 10%-nya ada kan yang di ini kita PPT kita tuh untuk 8 campaign. Itu adalah CPR di atas 6.000 dan CPR jika dikurangi 10% di bawah 9.000. Ini di atas 10.000 nih. Artinya jangan 8 dulu, coba di 5 kita main. Ambil aman Om, daripada kitanya langsung ini gas banyak, rugi, percuma. Iya. Oh, itu baca datanya. Soalnya ini kan gini Om kasusnya. Ini produk udah winning. Terus kemarin akunnya ke-banned semua. Nah, udah spend banyak sebenarnya. Cuman itu setiap di scale up itu Om. Itu satu akun kemarin itu cuma bisa ngiklan ini, cuman 7,5 satu campaign. Satu campaign. Iya, satu campaign itu jadi budget itu mentok di 100. Dinaikin itu pasti jelek hasilnya. Nah, berarti produk ini, produk winning atau enggak tuh berdasarkan kita data Om. Nah, ini kalau menurut saya produk winning itu bisa bertahan sampai 4 bulan. Kayak punya aku kemarin tuh, CPR tetap 5 ribuan. Dia perbanyak lebih dari 20 campaign, 30 campaign, nggak masalah. Tapi kalau produk yang kayak ini kalau saya bilang produknya winning enggak, tapi tetap cuan. Iya. Itu aku kemarin sampai spend total itu sekitar berapa ya? 5 bulan itu sekitar 30 jutaan. 30 jutaan ya. Ya, totalnya. Ya. Itu. Ketika diperbanyak ini ya? Wah. Cuman pernah tak perbanyak 500.000 itu cuma bertahan 3 hari. 500.000 itu closingnya itu rata-rata sekitar 20. Habis itu setelah 3 hari drop sudah, terus tak pause, terus tak coba 1 minggu itu setelah 7 hari tak nyalain lagi itu tetap drop, wis tidak bisa lagi sampai terakhir kena banned itu. Ya. Itu berapa campaign Om? 1 campaign doang? Iya, 1 campaign. Nah, tiap 2 campaign itu mesti itu, mesti nyungsep. Nah, ini saya yakin insya Allah enggak. Iya. Kalau mau lebih aman lagi coba di 4 total campaign. Oke. Ini Om data yang tadi ini yang sampai jam 1 siang ini. Ini sampai jam 1 siang. 1 siang. Yang tadi datanya yang pagi. Ya, masih aman kan? Coba lihat nih.
Kalau dia jam 10.30, 10.30 ya? Siang atau jam berapa? Jam 1. Oh, karena ini 18.000 tadi ya, kalau nggak salah ya. Di Kenapa? 10 jam 10.30 pembelanjaannya di bawah 20.000 ya? Iya, masih Nah, ya. 16 Ya, ribu kalau nggak karena Facebook lagi update kan. Itu yang jadi masalah. salah. Nah, ini nggak apa-apa sih. Masih bagus. Tetap bagus. Karena kan Oh, lihat aja Om, nanti Om bisa perhatiin ketika CPR jam 10.30, misal nih 10.30 itu di angka CPR-nya 9.000, malamnya tuh pasti sekitar 9.000, 7.000. Sama Om. CPR 10.30 itu sampai malam sama biasanya Om. Gitu ya. Tadi jam 10.30 berapa Om? 5.000-an ya? Jam 10.30 4.000-an kalau nggak salah. Ya karena tadi uang di belanjaan masih sedikit, ya kan? Itu yang jadi Iya, masalah. iya. Makanya tuh saya kemarin analisa wajib di angka 20.000 ke atas baru datanya bagus. Oh, Tuh, makanya saya suruh sampai jam 1. Tadi Facebook lagi ada masalah kan? Ya nggak apa-apa lah. iya, iya. Tetap bagus kan, tetap ini masih bagus. Oke. Tahun ini baik. Promo. Oke, oke. Nah, Berarti ini besok main paling aman 4 aja dulu ya. total Total 4 ya. Oke, oke, oke. dengan targeting berbeda Om ya. Tapi es Oke. kopi, es kreatif samain. Samain semua ya. Oke, oke. Makasih Om, makasih Om. Oke, siap. Aman itu CPR-nya, saya yakin Om. Oke, oke. Paling besar itu di angka 10.000-an. Itu paling besar. Oke, oke. Kebayang kan Om cara main metriknya Om? Ya, ya, ya. Gampang kan? Mulai paham. Ya. Pokoknya gampang lah. Metrik ini saya rasa gampang dibaca, jelas. Itu form apa WA Om? WA. LP itu ya. Oke, oke. Thank you, thank you. Siap. Ada lagi? Om, tanya Om. Siap. Saya screen share ya. Siap, oke, lanjut. Ini nggak muncul ada hasilnya ya Om ya? Landas hasil. Eventnya? Ini itu chart. Landas. Oh, ini Om. Klik landas ada nggak Om? Halaman landas. Keluar nggak halaman landas? Halaman landas. Keluar sih harusnya. Kayaknya salah metrik ini Om. Ini kan to chat ini Om. Coba Om buat lagi. Atur kolom. Salah rumus itu. Keluar harusnya. Landas hasil diedit. Edit. Nah, itu bukan pembelian. Harusnya tambahkan ke keranjang sesuai event. Oh iya. Itu. Sesuai event-eventnya apa tuh? Eventnya apa tadi ya? Tambahkan keranjang. Jangan itu chart. Itu chat. Tambahkan keranjang yang pembelian dibuang. Terus dibagi. Siap. Oke gitu ya. Oh iya. Nah, itu sesuai event Om manggilnya Om. Oke, siap. Keluar tuh. Oh, keluar kan? Iya. Nah, ini keren nih. Ini lanjut gimana Om? Ini udah banyak nih. Udah ya. Ini bisa di scale nggak? Bentar. Diambil semua Om ini Om. Ini beda-beda produk atau satu produk nih? Satu produk. Kayaknya produknya langsung nendang nih Om. Tapi closing rate-nya masih rendah Om. Kalau closing rate itu bentar. Coba diambil campaign ini 1, 2, 3, 4, 5. Coba diambil Om. 5 campaign ke SR kita langsung Om. 3, 4, 5. Karena data rata-ratanya nggak keluar. Oke. Nah, ini udah kelihatan Om. Bagus ini Om. Bisa scale banyak langsung ya Om besok ya? Bisa nih Om. Bagus ini. Ini udah kelihatan nih. Kan gampang nih. 20 ya? Bisa langsung 20 berarti. Coba refresh Om. Landas hasilnya nih kok cuma 1 ya. Di refresh bentar. Wah, gila keren ini. Spill produknya Om. Keren ini. Apa namanya closing rate-nya tapi masih rendah Om gimana nih? Kalau closing rate itu kayak yang masalah di CS itu atau bisa jadi
Ini marginnya berapa? Ini 80.000. Terus apa? Bagusnya itu ini kan belum free ongkir punya saya. Bagusnya dikasih 199.000 free ongkir atau nggak usah free ongkir ya Om ya? Kalau Om naikin harga itu pelan-pelan Om. Di sini landas hasil rata-rata 15. Oke, target kita kan kalau mau aman 12. Ini 12 ke 15 ini hanya 3%. Ketika Om langsung naik harga, jadi drop terlalu tinggi, nanti landas hasilnya berkurang. Naik harga tapi dikasih free ongkir gimana Om? Naik harga jadi berapa tuh? Kemarin harganya berapa? Kemarin 155.000 belum free ongkir. Terus misalnya dinaikkan jadi 199.000 free ongkir gimana? Bisa. Ini permasalahan di CS apa? Gara-gara ongkir. Ongkir mahal ya. Nah, betul. Dicoba besok. Coba kalau nggak mau dinaikin banyak campaign, besok coba dulu ini untuk 199 gratis ongkir. Kita lihat landas hasilnya Om. Ini untuk es kreatif aman. Minat produk tinggi. 0,31 ini tinggi banget. Oke, uang jangkauan dapat nih 26%. Kalau klik landas ini 66 masih lumayan. Oke, ini CPR jika 10%. Ini baru hari ini perbanyak campaign atau kemarin Om? Udah baru kemarin Om. Kemarin perbanyak campaign. Berarti hari pertama langsung ini. Langsung iya, gas langsung bagus. Terus langsung saya coba tambah gitu, masih bagus. Enggak yang split produk satu campaign atau berapa? Satu campaign Om. Nah, kita ambil dari satu campaign Om, kita analisa dulu. Berarti 2 hari yang lalu ya? Iya, satu campaign untuk biar yang lain ini kan. Tapi kemarin saya baru pasang ini 2. Nggak apa-apa. Ini Om. Jangan hari ini Om. Yang ketika split Om, data split 3 hari yang lalu berarti ya. Kemarin ya. Kemarin. Ini ya? Split ya? Oh, ini sebenarnya kalau data kayak gini Om, udah ini termasuk produk bagus dan produk winning. Itu tuh jika CPR 10% ini 4.800. Di bawah 5.700 di materi saya Om. Oh gitu ya. Ini bisa 20 campaign bisa. 20 campaign ya? Bisa Om. Memang yang masuk banyak banget Om, cuman yaitu CS gimana ya, closing rate-nya masih rendah gitu. Nah, CS-nya berapa nih? Boleh tahu? Ini 5 campaign ini baru 1 CS. Oh, berarti nggak kuat Om. Jangan Om, kalau besok Om nambah lagi jadi 20 campaign, CS-nya keteteran, sayang di ini. Iya, keteteran. Betul, siap. Itu real WA berapa itu Om? Real WA ini kesulitan Om CS ngitungnya, soalnya masuk. Saya tanyain gitu, belum sempat ngitung Pak gitu. Banyak yang masuk. Keren. Gitu. Ini saya jujur senang sih lihat data kayak gini. Keren Om. Itu closing berapa Om? Free ongkir ya? Ya. Nah, jadi gini, ini bahas yang hari ini ya. Coba kembali ke campaign Om, pilih lagi berapa campaign tadi? Berapa campaign tadi? 5 Om. Ya, semuanya diklik. Kita ke hari ini. Ya. Oke, itu yang kemarin. Hari ini. Oke, yang hari ini nih ya. Coba lihat, klik kemarin Om. Klik kemarin Om. Klik apa? Kemarin. Oh yang mbak temen Mas Geyo. Kemarin. Oke. Nah, ini ya, kita prediksi CPR besoknya. Kalau nambah Mas. Oke. Ini data yang bagus ini, sumpah. Paling enak data gini. Jadi gini. Oke, di sini coba liatin malam ya. Ini stop malam kan? Di mute dulu dong Om Dewata. Itu di rumah maju ya Mas. Om Dewata, tolong dulu Om Dewata. Parkir langsung. Itu gudang dia parkiran nih kayak ini semuanya di parkir kita. Boleh pas mau. Ada ngertanya Om. Bentar ya. Nanti kono kantor aja. Om Dewata. Tapi di mute dulu bentar Om. Om Dewata di mute bentar Om. Iya. Di mute bentar Om. Absennya cool. Suaranya Om, mute bentar Om. Bentar.
Nah, oke. Jadi gini ya, ini bacanya ya. Baca untuk ramalan atau prediksi CPR besoknya ya. Ini pas kemarin, tanggal 16, itu malam-malam ketika matiin campaign, nih, ini landas hasil masih memenuhi syarat 17%. Uang kliknya ini 0,28, sangat tinggi Uang jangkauan tinggi, klik landas ini abaikan dulu karena 67, masih bagus kalau perbanyak campaign. Nih, CPR jika 10%. Baca CPR jika 10% ini ketika semua metrik ini landas hasil terpenuhi, uang klik terpenuhi, uang jangkauan terpenuhi. CPR ini 2.900 ya. Iya. Oke. Di sini jika CPR 10%, ini 5.200. Ini baru bisa dibaca baru bakal terjadi. Coba lihat hari ini berapa CPR-nya. Ini prediksi kita 5.200 ya. Tuh, di angka 3.000 kan? Di bawah prediksi kita Jadi harga yang untuk CPR jika 10% itu adalah 5.000 CPR terpuruk itu Ini juga nih, ini hari ini mati kan? Iya. Oke. Tanda hasilnya masih masuk nih 15%. Uang klik masih masuk banget nih 0,31. Uang jangkauan masuk. Tanda hasil abaikan 66 karena perbanyak campaign ini dia akan semakin kecil 60-50. Yang penting kalau udah perbanyak campaign yang perlu diperhatikan adalah uang klik, tanda hasil, sama uang jangkauan. Kalau sudah terpenuhi ini nih CPR jika 10% nih 4.700 besok nggak jauh dari sini Sebelum jalan sudah tahu nih CPR kita aman ini mau tinggal akun ini aman asal akunnya jangan mati. Itu aja sih. Aman ini. Auto ya. Apa Mas? Apa Bisa auto ya. Auto. Makanya ini kita bisa prediksi CPR besoknya Inilah 4.789. Itu yang tanpa kita play, udah tahu lah CPR segini aman gitu. Kalau nggak percaya saya jamin ini seriusan. Saya jamin ini 4.700 ini udah pasti ya kan. Mentok-mentok sejelek apapun ikan nanti paling 5.000 6.000 besok kita. Karena di sini landas hasilnya bagus 15%, uang kliknya 0,31, uang jangkauannya 26%. Gila keren ini produknya. Pertahankan Ini lama nih produk ini Lama nih. Serius lama nih. Bisa 4 bulan ini Siap. Aman ini. Kalau misalnya dikasih 199.000 nanti kalau ongkirnya minimal 70.000-an itu gimana Tetap tergantung ini 50 ya? 50 Jadi untuk tadi kan 140 155 itu margin dengan 80.000. Berarti tambah 50.000. Jadi 199 ya. Maksimal ongkir 50.000 aja Lewat lebih dari situ minta tambahan untuk ongkir ke konsumen. Oke, siap. Dicoba itu. Nah, ini besok karena ada perubahan harga Ingat ya. Ketika ada perubahan harga, lihat nih landas hasilnya nih. Kalau dia 10% berarti masih ketinggian itu. Tapi kayaknya enggak sih. Karena itu gratis ongkir kan, plus saja nanti. Ya, gratis ongkir gitu ya. Gratis ongkir 199 gratis ongkir, khusus pesan hari ini kan. Kalau dia masih enggak masuk atau ada hasilnya 10% langsung turun nih drastis 7%, berarti 199 itu ketinggian. Tapi kalau CPR tetap masuk tetap ini kan 3.000 nih, target kita nih rata-rata 6.000, 7.000, 5.000 kan. Tapi kalau tetap di CPR biaya operasinya tetap rendah, abaikan dulu Siap. Ya, aman ini. Oke. Ubah aja besok nggak apa-apa Siap. Terima kasih Siap. Exclude daerah mana aja itu dashboard tanya dong. Oh, itu sesuai kemarin kata 3 wilayah ya di exclude-nya. Cuman Papua, Maluku sama NTT saja sih. Oh, iya. Makasih Ini keren ini, sumpah. Senang saya lihat data kayak gini Seriusan. Ya, ada lagi Stop screen dulu.
Stop screen dulu, stop screen. Oke. Siap. Wah, gila keren datanya, Om. Spill dong produknya, Om. Enggak. Untuk bertahan lama, lihat dari ini, dari uang klik. Ada lagi nggak nih? Itu, uang apa? Nih, punya siapa nih? Punya saya Om. Aduh ya? Om Ado ya? Saya Om. Edi. Ini data tadi pagi. Data ini full form atau Full form. full form, oke. Full form. Bentar ya. Full form itu penyakuan hasil 30%. Oke. Saya malam jalan nggak nih, Om? Di jalan Om. Masih jalan. Coba lihat malam nih, Om. Data pagi tadi. Mana Om data pagi tadi? Data yang jalan sekarang. Di refresh Om. Nggak naik lagi ya malamnya. Yang hasil ada 4 sih yang masuk ke. Oh, 4 ya? Nggak masuk ya datanya ya? Kalau 4 berapa jadi ya? CPR-nya 84.000 bagi 4. 20. 8 bagi 4. 23. 23.000. 46.000. Berapa? 20. Kecil Om suara Om. Berapa Om tadi? 20. 23.000 ya? 22.000 ya? 22.000. 22.000. Kurangan ya? Masih kurang. Ya, berhasilnya 28.000 plus 16 hasil. Oh, ini ding. Sorry. Tanda hasilnya ini 4% ya? Iya. Kalau Tadi pagi berapa? 17 ya berapa? 17. Iya. 4%. Harganya berapa nih Om? 127.000. Margin berapa tuh? 100.000. 100 ribuan. Iya. Oke. Ini full form redirect nggak Om? Ini redirect 3 halaman. Kenapa nggak ini Om? Nggak jadi satu aja Om? Jadi satu ya. Saya sebenarnya trackingnya ke ini dulu Om, saya ke ATC baru forecast. Karena ketika orang redirect itu Om, takutnya tuh ini ngisi datanya Om. Ngisi datanya tadi produknya gimana ya gitu Om. Jadi antara produk sama pengisian itu dekat kan, jadi mereka kalau misalkan masih bingung dengan produk masih bisa scroll ke atas Om. Iya. Biar soalnya mereka... saya pernah embed POM tuh langsung ke 1 LP. Itu klik landasnya ini Om turun Om.
Tapi dulu sih belum pernah nyobain lagi sih yang kalau yang ini. Ya, coba di ini coba disatuin dulu. Besok jalan dulu. Satuin ya. Ya karena ini malam-malamnya nih ini lah landas hasilnya berkurang. Kurang ya. Ya. Kalau dia 10% aja nih bisa nih. Karena nih biaya CPR-nya tinggi kan. 20 Iya. itu. Sayang ini bagus nih Masih bisa nih. Masih bisa ya Om ya. Masih bisa nih. Solusinya masih bisa. Tinggal kita memperbaiki di landas hasil. Berarti ini bikin ini apa? Campaign baru. Campaign baru boleh kalau mau di ini. Baru malam biar datanya ini ya. Datanya valid ya. Oh, siap-siap. Nah, kalau besok jalan takutnya tuh tetap di PHP Facebook. Jadi setiap hari memang kalau ada perubahan campaign baru biar datanya benar-benar fresh. Siap Om, siap-siap. Nah, nanti jam 10.30 kalau CPR masih masuk dan segala macam jalan saya malam Om. Malam kita prediksi lagi Om. Kita evaluasi lagi, analisa lagi. Oh, siap Om. Ya. Soalnya ini 3 halaman. Ya, takutnya ketika mereka masuk di halaman kedua itu masih mereka tuh lupa Om. Untuk lupa harga ya atau iya, lupa harga apa gimana Om? Lupa harga atau gimana Om? Ya, dengan produk Om. Takutnya. Produknya banyak ini nggak? Banyak apa? Satu doang. Satu doang. Atau dia tuh lupa manfaat dan segala macam. Atau jadi malas mengisi Om. Takutnya, kok muncul kayak gini gitu. Ya, kalau di POM kan ada ini, ada harga. Ada, betul. Iya, ada cantumin harga. Coba dulu Om, dijadiin satu dulu Om. Kayaknya redirect itu mengurangi landas hasil. Sayang banget ini Om. Produknya. Siap Om ya. Jangan perbanyak campaign dulu karena ini jika CPR 7% ini berfungsi ketika landas hasil terpenuhi. Oke. Itu Om. Jadi jangan patokan dulu Om, CPR jika 7% nih. Ini kan 17.000 nih. Iya. Jangan jadi patokan dulu karena landas hasilnya ini 4%. Harus yang dibenerin yang landas hasil sama ini ya, jangkauan ya. Enggak Om, itu udah bagus ya. Hah? Udah bagus lah. Di jangkauan bukan minimal 5% Om? Enggak. Ini 4 ini masih bagus Om. Oh, masih bagus. Patokan kalau full POM berapa Om? Lebih bagus, lebih tinggi lebih bagus Om. Sama Om itu Om. 5. Jangan aja dia nyentuh di angka 2%. Kalau 3,5 masih inilah ada kesempatan gitu kan. Kalau sudah 1, 2 tuh benar-benar jelek berarti. Ini masih bagus ini. Hanya di ini Om, tadi Om coba untuk diperbaiki di terakhir full form. Kayaknya ada saya perubahan. pernah nyoba sih kalau embed ke POM kayaknya skripnya keberatan kayaknya Om. Apa tuh? Skrip yang dari ini OO. Oh, dari UU-nya ya. Oh, pakai UU. Iya. Ini kan bisa di-embed tuh ke POM ke halaman 1. Pernah sih saya nyobain, cuman kayaknya halaman landas ini turun. Oh, belum juga sih, makanya ntar saya cobain lagi Om ya. Ya, coba dulu Om. Iya. Ya, kita analisa lagi Om sampai benar-benar fix. Tapi yang jelas ini kan nggak rugi kan untuk dari sisi ini 86.000 dapat 4. Lumayan ini. Siap Om, siap ya. Bagus ini sudah nih. Keren. Ya, makasih Om ya. Oke. Om. Oke, lanjut. Nyambung yang barusan Om, saya mau nanya. Kalau eventnya digabung di satu halaman gitu, kalau tadi kan full forum ya, eventnya visi, ATC sama purchase. Itu naruhnya di mana ya Om ya kalau jadi digabung-gabung gitu ya Om? Kenapa Om? Putus-putus Om, nggak kedengeran. Suaranya putus-putus Om. Halo? Halo Om. Suaranya tadi putus-putus. Apa tadi? Iya tadi naruh eventnya gitu Om. Kalau misalkan tadi kan redirect ya 3 halaman, dibikin 1 halaman.
Kok hilang suaranya? Ada suara nggak? Hilang kan suaranya kan? Halo. Hilang. Ya, Suaranya hilang. Apa tadi Om? Hilang. Om satu. Om satu, suaranya hilang. Hilang orangnya. Nah, nih, udah nih. Siapa nih? Hendriawan. Om, yang tadi jam 10 sebentar. Nah, ini dijalanin sampai tadi jam 8-an, Om. Full form ini. Full form ya? Jam 10 berapa, Om? Jam 10 sebentar. Nah, ini. Nggak kelihatan, Om, datanya, Om. Kelihatan nggak, Om? Belum. New screen apa? Ini lihatnya. Screen ulang, Om. Nah, ini. 11. Uang klik masuk. Ada hasil 9. 19. Oke. 40.000. Jadi sampai jam 8 nambah 1 order doang. Om, cek yang tadi, Om. Dashboard-nya, Om. Nah, di dashboard 20.000. Bentar ya, saya lihat dulu. Landas hasilnya berkurang ya? Ya, ngedrop. Oke. 6%. 6%. Tadi itu berapa tadi? 11. Tadi itu 11 ya? 9,68. Kurangnya 3. Uang jangkauan, uang klik dapat. Ini besok kalau dia 7%, kalau dia 6% lagi, angkanya berapa rata-ratanya? CPR-nya 20.000. CPR 20.000. Ini bisa Om, coba langsung di 3 ini Om. 3 campaign Om. 3 campaign advantage apa yang itu Om? Yang manual Om? 1 advantage, 1 manual Om. Oh, 1 advantage, 1 manual ya. Ya. Tadi Om itu juga sih pagi itu saya SS juga. Tadi itu kata Om itu bikin bentar. 8 campaign, 3 targeting berbeda, 4 ADP sama yang split jalan gitu. Karena pas malam ini agak drop di landas hasil. Oh. Oke, berarti cuman 4 ya? Cuman 4 Om. Satu apa yang manual, yang 2 ADP gitu Om. Ya. Total 4 ya? Ya, coba dulu Om. Mudah-mudahan ini nanti di jam 10.30 dicek lagi Om. Oke. 10.30 sampai jam 1 kita cek evaluasi lagi nanti. Nanti besok bolehlah jam 11 kita zoom lagi lah. Oh iya. Nah, untuk kita cek evaluasi lagi. Masih masuk nggak dia? Tapi kalau dari sisi split ini udah masuk ya, Meh? Split udah masuk ya? Udah split, udah masuk. 12. Jadi nggak terbuang sia-sia untuk splitnya kan? Ya. Ya, untuk perbanyak aja tinggal Om. Nah, ini ada satu lagi Om. Siap. Beda produk. Nah, kalau ini gimana Om? Belum keluar, share screen ulang. Oh, share screen ulang ya. Udah belum?
Mana ya hasilnya ya? Hasilnya mana nih? Ya, Om? Hasil. Metrik hasil mana? Hasilnya cuman 2 CPR 19.000. Ini jam? Ini tadi jam 11-an, Om. 11-an ya? Terus akunnya mati. Wah, akunnya mati ya? Iya. Ya, nggak bisa sih, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi pas mau dibayar nggak bisa, nggak masuk ke billingnya, nggak tahu kenapa tadi deh. Ini sekarang masih bermasalah? Masih sih. Coba sekarang Om buka aplikasi Meta Facebook. Meta Facebook. Dari handphone. Oh, dari handphone. Oke. Task Manager Facebook. Browser apa aplikasi, Om? Aplikasi ya? Aplikasi. Facebook. Terus? Task Manager-nya ya. Task Manager Facebook ya. Kan ada tuh. Buka. Terus akun ini masukin di situ, Om. Beda akun lagi. Enggak saya loginin lagi, Om. Nggak apa-apa, Om. Aman, Om. Login dulu, Om. Akun yang jalan. Ya. Facebooknya nggak di loginin di handphone, Om. Ntar saya lupa lagi. Nggak, Ads Manager-nya aja, Om. Nggak apa-apa, Om. Ads Manager-nya? Ya, Ads Manager yang di handphone. Oh, di sini? Bukan. Di handphone yang tadi. Di handphone kan? Iya. Iya. Loginin akun dulu. Facebooknya nggak login. Itu. Ya kan di Ads Manager kan login ini. Login Facebook ya? Iya. Nah, loginin aja, Om. Nggak apa-apa, Om. Bentar. Itu nanti masuk kemana lagi, Om? Nanti masuk ke akun yang jalan, Om. Yang bermasalah nih, Om. Nanti dipilih tuh. Ads Manager. Akun yang bermasalah nih dimasukin ambil itu nanti buka billing dari handphone. Dari aplikasi tadi. Oh, sebentar. Nanti bayar dari handphone berarti, Om? Betul. Coba Om bayar sekarang, Om, dari handphone, Om. Dari Ads Manager handphone. Apa nanti aja, Om, minum yang ini? Pokoknya nanti dibayar dari handphone ya, Om ya? Iya, siap. Kalau sukses nggak sukses kabarin ya. Siap. Ya. Udah dibayar, ini bisa lanjut apa enggak, Om, yang ini, Om? Besok datanya nggak valid kayaknya. Mending diduplikasi, Om. Ambil data baru, Om. Tarik data baru. Oh, oke. Ya, biar datanya fresh. Takutnya besok malah di dropin Facebook. Tahu nggak Facebook sendiri kan kadang-kadang drop, naik. Mending kita ambil data-data fresh, Om. Biar lebih aman. Campaign-nya campaign baru lagi berarti, Om? Ya. Tinggal duplikat aja, Om. Oh, duplikat aja. Iya, kan udah selesai. Satu lagi, Om. Itu kan jalan 3 sih. Banyak ya. Kenapa nggak 10 sekalian, Om? Ini belum nemu-nemu yang winning kayaknya. Nah, ini satu lagi, Om. Yang jelas setiap Om split masih untung kayaknya nih. Tadi yang 4 itu 2 deal, 2 cancel sih. Satu yang transfer belum transfer. Jadi ke closing rate-nya 50%. Ya. Ini, Om. Belum saya screen lagi, Om. Oh, beda lagi ya. Ya. New screen. Nah, Om. 2 campaign ya? Iya, 2 produk. Buka satu-satu, Om. Kita evaluasi satu.
Satu aja ya. Satu dulu. Ini full form ya? Full form. Om ini kayaknya hasilnya jauh banget. Pagi tadi berapa? Ingat nggak? Pagi tadi kebetulan langsung dimatiin sih Om. Tadi tuh nggak jalanin lagi. Udah jelek ya? Iya. Udah matiin aja, buang. Kayaknya jelek ini. Tanda hasil 2%. Uang klik 15. Jauh. Kalau mau diperbaiki ini di harga Om. Oh, harga diturunin ya berarti. Ini hanya di harga nih. Uang klik udah lumayan nih 0,15. Terus untuk uang jangkauan 5% masuk. Nah, bermasalah hanya di tanda hasil. Tanda hasil. Ya. Berarti di harga. Siap. Makasih Om. Ada lagi? Satu lagi tadi? Cukup. Oh, yang satu lagi. Yalah, Oke. Kirain udah. Ini masalah di mana? Setelah jawab. Uang klik 0,11. Mirip-mirip sih. Ya, mirip-mirip betul. Iya. Ini bermasalahnya di harga. Iya. Oke. Cukup Om. Cukup. Gampang kan baca datanya Om? Aman. Mana ya? Yang masih bingung sih nentuin kalau bagus nih jalan berapa campaign gitu. Nah itu memang harus pagi kita simpen, terus nanti malam evaluasi lagi nih. Oke. Jadi mesti yang splitnya itu dijalanin berarti ya sampai CS off gitu kan? Ya. Betul. Siap. Nanti malam kan kita prediksi lagi nih, oh ini cukup berapa campaign buat besok. Oke. Kalau full form ini Om, ini apa ya? Evaluasinya kayak lebih apa? Lebih benar-benar diteliti Om. Lebih strict berarti Om ya? Wah, lebih ini nih, full form ini. Karena kan susah kan? Iya. Memang harus yang kemarin nggak ke-trigger pixel pun dihitung manual kan masuk tuh kalau dari lihat dari landas hasil. Ya betul. 11%-an. Ya. Tapi nggak ke-trigger di data kan. Tapi pas dicoba ditambahin jadi 8, naik Om, bengkak. 50.000 CPR. Ya, karena kita kan harus analisa Om, jangan patokan di closing. Ya. Karena di sini prediksi semuanya tetap harus data Om. Jadi jangan sampai kita salah. Kayak kemarin kan, data nggak keluar, terus kita patokan hanya di closing, jadinya bengkak lah. Bengkak. Ya, itulah Om. Sayang. Ya. Om, ini pakai 3 halaman nggak Om? Gimana? Atau yang form juga, yang form Indrawan. Oh ya. Gimana Om? Pakai 3 halaman juga atau embed langsung ke LP1 saja? Maksudnya? Ya kedengeran Om, suaranya kecil. Untuk ini kan form kasusnya. Ini pakai formnya di 3 halaman atau langsung di halaman pertama Om? Beda-beda halaman sih Om. Kalau ini kan 3 produk tuh barusan 3 halaman. Enggak, maksudnya ini Om, ini full form ini adalah redirect atau di dalam satu LP itu ada langsung isi form. Oh, isi form embed Om. Embed 1 halaman. Ya. Oh, redirect ya? Ya di 1 halaman gitu, di bawahnya 1 halaman. Sumpom gitu. Bawahnya. Ya. Paling bawah Om ya, naruhnya paling bawah ya. Iya, betul paling bawah. Nah, ini klik landasnya masih masuk nih Om, 74, nggak ada masalah nih kayaknya. LP-nya pendek juga Om. Ya. Ngikutin yang kemarin 2% ya. Ya, ini bermasalah di harga kan, landas hasil kan. Yang Om tadi kan ketakutannya adalah klik landas berkurang kan. Iya, benar-benar. Nah, ini klik landasnya tetap aman Om, walaupun dia dalam satu rangkaian 1 LP ada isi form. Itu. Yang ketakutan dari Om tadi itu kan adalah ketika nggak redirect, itu klik landasnya berkurang kan Om? Iya. Nah, ini ada nih 74, masih bagus Om. Itu pakai WP atau Overdo Om? Itu Om. Ini WordPress Om. Yang punya yang redirector itu pakai berdua atau WordPress ya? Punya saya Om. Ya. WordPress Om. WordPress juga ya, kayaknya aman.
Nggak usah redirect. Dicoba dulu. Kayaknya PPS tapi Om. Bukan Om. Share juga, share hosting. Kalau eventnya itu kan forecast Om ya. Itu kan pada saat isi POM berarti masuk ke ini halaman thank you page juga ya. Iya. POM-nya pakai OO sih. Iya benar-benar. Nah, Pas saat konsumen isi data tuh kan udah masuk nih. Si data pas kirim ini pesanan bisa kirim sekarang. Nah, itu kan masuk ke halaman lagi. ya, ada thank you page-nya. Oh, pakai thank you page juga ya. Iya. Page yang terakhir. Oh, siap-siap ya. Iya. Ya, kasih Om ya. Siap. Lumayan ya. Nanya dong Om, itu OO pixelnya pakai view content atau landing view apa? Landing page view. Kalau yang di menu page-nya itu view content, nah pas di halaman sukses itu tombolnya purchase. Oh gitu ya. Value berapa Berarti- ya? Bilang ya, bentar saya nanya dong. Value berapa tuh di thank you page? Ya, yang mana Om? Value di thank you page. Kalau OO otomatis sih Om sesuai harga produk yang diinput. Oh. Kalau misal harga 125 tuh sama total COD misalkan 125 ditambah ongkir sama fee COD Bukan. Yang di thank you page-nya Om. Thank you page-nya itu kan ada value nih. Hah? Itu berapa isinya? Kalau klik WA kan sekitar 15.000 nih saya isi. Itu Kalau berapa? itu mah dari OO-nya sih Om. Jadi ketika total COD segitu masuk value-nya segitu. Oh, bukan kita isi manual ya yang value yang 50.000. Kalau di WordPress kan kalau yang klik WA kan saya isi 15.000 tuh nominalnya. Nah, bisa cek Om. Itu case-nya beda Om Marwan. Oh, gimana? Beda, iya ya. Itu kan kalau pakai WA itu kan tombolnya langsung dari WordPress tuh. Bisa diisi value misalnya 150.000 itu bisa. Kalau untuk pakai OO, pakai POM itu nggak bisa Om. Oh. Iya, itu kan pakai POM khusus dari OO-nya. Oh, betul. Iya, karena saya nggak pakai OO, jadi. Iya. Oke, udah. Berarti pixelnya pasang di form aja ya Om ya? Di WordPress-nya nggak dipasang pixel Om? Pasang. Pixelnya cuma satu kalau di ini. Kalau saya ya, pixelnya cuma satu yang landing page view doang. Iya. Pasangnya di WordPress-nya berarti Om ya? Iya. Oke, ada lagi? Ini di stop screen dulu, udah selesai. Oke. Keren-keren nih kalian, sumpah. Keren. Omnya lebih keren nih. Keren. Om Marwan mau tanya, Siap. kalau exclude wilayah sampai 7 wilayah berpengaruh nggak Om? Kalau saya ekstrut hanya di Papua, Maluku Utara. Terus apa lagi ya? NTT kalau nggak salah. Enggak, ding. Papua. Halmahera Om, Halmahera. Halmahera ya. Maluku juga Om. Menurut Om Marwan, kalau kita exclude sampai 7 wilayah, ideal nggak sih Om itu? Nggak apa-apa sih Om. Oh, masalah. Misalkan nggak pakai interest tuh, ngaruh nggak Om? Oh, saya sarankan pakai interest sih. Lebih ke benar-benar enak pakai interest daripada nggak pakai interest. Nggak pakai interest tuh datanya kayak nganar-nganar Om. Kalau exclude wilayah itu 7 apa aja Mas? Papua Barat, Gorontalo, Maluku Utara, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan. Habis. Lebih enak main Jawa Bali sih, saya kebiasaan main Jawa Bali gitu. Jadi ikut WS ini kaget juga gitu, cuma Papua sama Papua Barat doang gitu yang di exclude-nya. Biasanya sih kalau RTS itu terjadi ini tergantung produk juga sih sebenarnya. Gimana? Tergantung produk juga kalau RTS. Kalau saya daerah NTT saya nggak exclude kok. Tapi sukses semuanya Om. Iya, enggak juga sih. Ada yang RTS,
ada juga yang enggak, ada yang Berapa persen tuh wilayah-wilayah yang dieksklud tuh biasanya RTS-nya? Kalau saya cuman exclude-nya cuman ini doang, Papua sama ini Maluku. NTT, NTB masuk Kalimantan. Ini loh, cuman 2 aja dah. Yang Papua sama Maluku. Ngeri Om, sekali RTS 100.000 lebih Om. Mengantar Iya, kan gratis. Sebenarnya kan tergantung produk juga sih. Kalau Ya, betul. kalau dari saya ya, kalau dari yang selama ini saya alami. Ada juga yang pakai mengantar ya Om. Om Marwan pakai mengantar ya? Mengantar saya Om. Sama CN atau Nggak, kemarin itu pakai VIP JNT itu RTS-nya tinggi. sama? VIP JNE kayaknya hampir mirip-mirip. Mending mengantar, jadi kan PP gratis. Cuma cashback nggak bisa diambil ya. Kalau nggak mau RTS mengantar sendiri Om bisa. Oh, mengantar tapi nggak ada cashback ya Om ya? Ada berapa ya? Diskonnya 20% kalau salah. 20%. 20% ya? Iya. Makin naik kan kalau kita tiap bulan. Kalau kirimannya banyak sih. Cuma nggak bisa diambil tuh. Sayang. Kalau diambil mah enak. Iya. Om Marwan, maaf mau nanya nih. Siap. Kalau itu kan pakai campaign apa? Advantage. Itu kan Om Marwan pakai ABO, nggak bisa pakai CBO ya? Nggak bisa otomatis. Kalau semua Advantage pakai ABO. Oh, ABO, kirain bisa CBO. Oh iya. Aman kok. Enak kalau baca data tiap malam kayak gini. Saya makin belajar buat dari data kalian. Yes. Studi case sambil. Iya, serius. Saya sambil study case. Nanti bakal keluar metrik baru kan segala macam. Untuk jika dan makanya bakal kita sempurnakan gitu kan. Jadi nanti siang Zoom lagi ya Om. Boleh yang punya ini ya, yang punya data. Yang kayak kasus yang punya siapa nih? Om Hendriawan. Itu kan bagus. Ada tiga produk nih jalan. Semuanya ini hampir memenuhi syarat semua nih. Nanti kita lihat besok jam 10.30 punya ini. Nanti kan di sini juga kalian datang kayak gini, kalian juga study case, kita study case semua. Lebih cepat ngertinya Om. Yang paling bagus tadi itu siapa ya? Om Gunawan kali ya? Siapa ya di yang 3.000 ya? Iya. Keren itu. Iya, Auto Sultan kayaknya itu. Kalau singkatnya 20% tapi. Iya, sayang cuman ini di CS tuh. Ya. CS-nya bisa closing. Waduh. Benar tuh. Auto Sultan. Iya, betul. Itu CPR jika target apa prediksinya kan udah jelas itu. Iya ya. Udah jelas Om. Itu metrik prediksi itu kalau sudah penuh syarat tuh nggak meleset itu. Nggak bakal meleset. Tadi kan udah jalan 2 kali ya. Kemarin jalan tuh. Iya, jalan kemarin. Jika CPR-nya tuh 4.000-an, ternyata 5.000, ternyata hari ini 4.000. Hari ini tadi sudah dicek maksimal besok 5.000-an. Besok sekitar itu. Bisa 4.000-an malah. 5.000 terpur. 6.000 lah paling kencang. Om mau tanya Om. Ya Om satu. Loh, muncul nih. Iya. Kalau apa sih namanya Om? Kalau produk jelek itu udah bisa kebaca datanya dari jam 6, jam 7 pagi kan sih Om? Kita diiklanin dulu Om. Ketika hasil sudah keluar baru bisa kita baca Om. Saya nggak bisa beraniin bahwa produk A jelek, produk B jelek, belum. Kalau belum keluar data Om. Soalnya kan sampai ditungguin sampai jam 9 nggak ada hasil Om. Oh, udah keluar data berarti. Jelek lah itu. Tapi lihat dulu Om, itu salahnya di mana? Takutnya salah di loading, ya kan? Salah cuma di landas hasil, ternyata harganya nggak sesuai dengan produk. Kan kita lihat dulu Om. Memvonis itu ketika data keluar salahnya di mana kan? Kalau semuanya dari klik WA kayak 0,01 kayak tadi ada di grup kita tuh jual ginjal kan 0,01 gimana coba klik WA segitu jual ginjal tuh orang gitu. Ada harus punya data, kita analisa. Nggak apa-apa kok Om, data jelek nggak apa-apa. Semakin kalian mengeluarkan data kan itu kan adalah belajar Om. Om ketemu metrik ini berapa tahun yang lalu Om? Tahun kemarin Om. Tahun kemarin. Dan saya kerjain itu lama Om, 6 bulan lebih. Saya itu tuh setiap hari saya catat pergerakan Facebook, berapa kalkulasinya.
naik gunung Om. Saya ke Gunung Semeru Om. Enggak, itu Sultan Al Fatih itu. Makanya keluarlah CPR prediksi kayak yang tadi 100% insya Allah tepat. Ketika metrik itu malam-malam terpenuhi. Kayak yang tadi tuh punya siapa ya? Gunawan ya? Gunawan tadi ya? Iya, Om Gunawan. Keren itu. Udah kelihatan dan kalian bisa bacanya kayak gitu. Oh ternyata segini CPR. Saya angkat tangan yang main Kulhum. CPR murah-murah segitu. Oh iya. Keren. Kayaknya produk koles tadi tuh. Kayaknya kalau dia dapat CPR segitu, kayak dia buka webinar nih. Kita belajar sama dia nih. Asli kita belajar sama dia nih. Siapa tahu kan kalau yang kita menemui metrik baru full form lama-lama dapat. Itu bukan WA tadi Om ya? Yang berapa tuh? Siapa? Yang bukan yang punya siapa tadi tuh ya? Om Gunawan. Iya, Om Gunawan ya. Yang WA ya? Klik WA tuh kayaknya. 4.000. 4.000, 3.000, 4.000. Keren itu. Dari sisi produk keren, kreatif keren, semuanya keren. Tahu metrik ini nggak asal ngiklan saya Om. Gimana? Tahu metrik ini nggak asal iklan. Nah, itu yang saya seneng Om. Metrik ini kalian tahu nggak asal iklan, benar-benar pengeluaran di Facebook terjaga, kalian boncosnya menipis gitu. Kalau dulu mungkin iklan tuh 3 hari, 4 hari, 100.000 split, rugi terus Om. Itu yang saya pengen di sama kalian. Keren, ampun. Mantap Om. Data kalian. Ujung-ujungnya jadi sang penerka Om, sang penerka. Mudah-mudahan lah terbaik untuk kalian. Kayak saya target 1 bulan saya nih. Kayaknya target 1 bulan. Ini udah kelihatan kok progresnya kalian cepat. Jujur cepat ini. Spiderman Om. Ini semua Spiderman. Ya. Langsung apa ya? Besoknya langsung work buat kalian itu. Ada tadi langsung 4.000. Langsung beli Pajero besoknya Om. Om Marwan, mau tanya nih. Siap. Tadi kalau satu LP, satu produk, nah pixelnya itu kan pixelnya satu enggak kalau misalkan satu domain tuh. Kan produknya ada 3 misalkan di satu domain. Ya. Pixelnya masing-masing atau satu pixel tuh? Jadi saya nggak pakai verifikasi domain nggak. Jadi satu WP itu banyak LP ada 20 dan pixelnya berbeda. Gitu. Nggak usah pakai verif domain dulu Om. Oh, nggak pakai verif domain. Ya itu juga punya siapa nih? Ya punya yang Om Gunawan tadi. Itu verif domain nggak? Jadi dipasang satu-satu aja gitu ya? Ya, kalau bisa satu pixel, satu LP, satu produk. Itu buat jangan sampai tabrakan aja sih Om. Pixel kan gratis kan buat kan? Aman. Ya. Nanti kalian ini tadi yang punya Om Hendriawan ini pixelnya baru atau pixel lama Om? Pixelnya baru Om. Baru. Dadakan Om. Dadakan. Dan lihat aja tuh hasilnya tetap aman-aman kan Om? CPR-nya Om kalau full form? Aman. Ya, ini akan menjawab pertanyaan kalian. Pixel itu ada yang bilang ya mungkin di luar sana ini ya pixel itu berharga dan segala macam mempengaruhi sebuah iklan. Nanti semua terjawab di sini. Bahwa pixel itu tuh bisa dibilang apa? Gimana? Pixel lama punya saya tadi. Oh, pixel lama ya. Yang punya Om Guna. Nah, itu tadi ada yang punya Om Edi pixel lama bagus, punya Om Hendriawan pixel baru, grade baru. Ya hasilnya kalian lihat sendiri lah. Bagus juga kan untuk CPR. Gitu. Nanti semua misteri di Facebook terpecahkan setelah kalian ngejalanin, seriusan. Semua terpecahkan. Oh ternyata kita tuh selama ini dikibulin itu. Tinggal satu lagi Om. Apa tuh? Kalau kita lagi suka ngegasnya tuh langsung amet tuh. Kalau pecahkan Om. Bukan mau kita CPR murah. Itu. Kalau Facebook udah tahu kita CPR murah tuh langsung mati asem. Betul. Itu yang belum terpecahkan. Ya, CPR murah mati. Banyak teman-teman juga di tempat lain. Teman-teman pojok kopi juga kadang-kadang CPR murah mati ya, Kum.
Gitu. Makanya ketika kita sudah dapat campaign perbanyak campaign di satu akun itu, jangan pernah kalian split di situ lagi. Mending main on off aja udah lebih aman itu. Jadi nggak ada aktivitas lain on off bayar itu. Akun Misalkan akan ada berapa campaign Om tuh kalau main on off gitu? Saya kemarin sekitar 10 25 plus 50 kalau nggak salah, 50 campaign. 50 campaign itu udah maksimal ya Om? Ya, kalau saya. Biar akunnya awet Om. Ketika kita perbanyak aktivitas di situ, malah terjadi aneh-aneh takutnya. Sementara kita udah dapat nih perbanyak campaign, udah aman gitu kan. Udah, nggak usah diapa-apain lagi, hidup tenang aja Om, on off. Akun baru aja buat split gitu. Kecuali akun-akun WL mungkin yang kuat. Akun Om. Beli akun. Ada lagi? Udah Om, udah. Mau nanya Om. Siap. Batas duplikat campaign satu hari itu berapa Om? Tergantung data Om. Tergantung data ya. Maksudnya kalau kaitannya sama ame-ame itu loh. Ame-ame itu loh. Itu masih misteri Om. Oke. Jadi nggak bisa terawang Om ya, belum bisa terawang ya. Belum. Nunggu hotel belum bisa kita, ya. Nunggu Kayaknya hotel Marwan kita. harus belajar dengan Samsudin untuk ekonomi. Ya, nunggu kitanya Facebook punya saya Om. Iya. Patli semua ya Om. Boleh semua. Siapa tahu bisa nerawangan, bisa buka WS lagi Om. Dikit. Batas duplikat aman gitu. Ini WS ini aja Om masih ini WS pertama saya. WS pertama saya. Oh ya, yang kedua ini Om. Maaf tadi telat ya. Anti kuning itu apa maksudnya Om? Anti merah apa anti kuning itu? Jadi gini, apa namanya? Ketika kita publish iklan, itu kan kayak kepotong tuh. Ya kan? Potong apa Om? Potong thumbnail dan segala macam. Oh itu ya. Itu Om. Ya anak-anak yang Zoom kemarin tuh pada tahu semua tuh. Gimana tuh caranya Om? OWS Om. Kayaknya Om Dewata mau KWS untuk anti kuning itu. Om, akun iklan Om pembayarannya no pajak atau pajak Om? Punya saya? Iya, no pajak atau pajak. Itu rahasia itu. Itu nggak bisa jawab saya Om. Share Om, siapa tahu. Kenapa Hati-hati Om, di sini ada rempahnya kok. Saya nggak bisa jawab itu. Saya nggak bisa jawab. Yang anti kuning tadi loh Om, saya kan belum tahu tuh. Kayaknya Om Dewata nih mau buka WS nih. Gimana Om, anti kuning Om? Rekaman ada Om kemarin, cuma nggak tahu tuh siapa yang rekam tuh. Nah, kejar aja Om yang rekam tuh Om. Yang rekam ada yang ngerekam itu. Kemarin ada, kemarin. Saya ini. Yang nggak di Terawang tuh Om yang rekam kemarin itu. Nggak bisa. Oh nggak bisa Terawang. Kalau ini saya yang rekam ini. Oke siap. Nanti saya publish di channel. Terus terkait payment Om, yang akun baru itu dimasukkan di fanpage maksudnya gimana tadi? Yang ada di grup itu, yang ada di Telegram maksudnya? Saya nggak ngejalanin dari fanpage. Kayaknya itu apa ya? Kayaknya antara gagal atau enggak sih kalau masukin payment dari fanpage? Saya belum. Enggak, maksudnya katanya kan Jago sama Jenis udah keblok. Udah busuk lah katanya gitu ya. Enakan Nah, banget. cara triknya itu masukin lewat fanpage gitu. Oh, katanya tadi saya biasanya kan masukinnya lewat BM tuh. Jadi tinggal share di account gitu. Dan sekarang masih aman aja itu alhamdulillah gitu. Aman. Tapi nggak tahu kalau akun baru ya, katanya akun baru kan akun baru yang lagi ramai itu. Katanya itu kalau akun baru pakai Lembang. Baru setelah Lembang datang ke BM Bang Jago. Dari Lembang dulu gitu. Lembang tuh apa Om? Lembang apa? Lembang itu punya Line. Ada aplikasi Lembang namanya. Kayak Jago, tapi dia namanya Lembang. Oh, Line. Line.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Ya, Alhamdulillah. sehat semua ya. Sehat. Sehat. Ya. Kalau saran saya soal payment, Genius sama bank-banknya dia udah mau bangkrut. Kalau Jago ya di detect fraud payment. Kayak gitu sih. Nah, kalau line ini sudah mau karena banyak spammer di TikTok. Dia pakai spammer afiliasi, dia pakai Line Bank. Dikarenakan Line Bank itu 1 CC, 1 nomor bank. Cuma kan di TikTok kan? Cuma di TikTok. Tapi belum menjalar ke Facebook ya? Mudah-mudahan jangan. Tapi kita sudah mulai siap-siap kan, HSBC ada. Terus OCBC, sorry. OCBC NSP ada. Aspri. Apanya? Aspirin. Iya, aspirin itu nggak tahu, saya agak ngeri-ngeri sedap. Belum tahu itu, Pak. Soalnya banknya dari bank apa, kayak gitu loh. Itu sudah ada yang buka, Mas, WS Aspirin itu? Ya, tahu. Sekaligus sama seperti Everpro kan, sekaligus dia nyiapin akun kan. Betul. Nah, Om Arbi Nasution tuh sudah bikin. Gimana hasilnya? Bagus Om, udah bikin. Cuman syaratnya ribet, harus bikin PT segala macem. Dia banknya lari kemana Om? Banknya, waduh nggak tahu tuh. Tapi tampilannya kayak Spenmo gitu Om. Spenmo kan lagi error tuh. Oh. Jadi bisa bikin kartu banyak aja gitu, bikin gitu, masukin ya enak aja. Ininya fee-nya gimana Om? Wah, aku belum baca banget ya malahan ya fee-nya berapa ya. Udah make aja tuh. Kalau saya pernah baca itu ada fee per bulan tiap CV yang kita pakai Om. Ada sih harusnya. Spenmo juga kan 100.000 tuh sebulan. Oh. Cuman dia lagi error gitu. Nggak banyak sih. Cuman ribet aja. Ngurus-ngurus begituannya. Ya begitu deh. Nggak tahu deh nanti gimana tuh. Nomor Warwan pakai apa tuh? Pakai Jago. Bang Jago. Bang Jago. Sama ya. Alhamdulillah saya aman. Tapi saya kena terus ya. Alhamdulillah. Kayaknya emang akun-akun baru deh Om itu. Begitu langsung masukin langsung ame-ame udah deh. Lalang kupu-kupu. Kalau debit mandiri gitu aman Om? Apa gimana tuh? Aman Om. Tapi memang kayaknya kalau akun baru ini memang harus mesti direstrik deh sama Facebook. Oh, minta verif ya? Sepertinya minta verif dianya. Bukan karena paymentnya, tapi karena memang akunnya. Oh, akunnya oke. Akunnya belum terpercaya. Ilegal ya. Ya. Contohnya kalau kita beli sewa akun dari akun WL, kita masukin Jago, aman dia. Oh, WL Jago aman ya? Oke. Aman. Jadi memang berarti kan status akunnya kan kayak gitu. Nanti setelah selesai otak lagi fresh ini nanti saya jual akun lagi lah. Marwan nanti jual akun garansi pembayaran. Ois. Garansi pok ame-ame ya Om. Garansi. Yang jelas garansi input CC aman. Mantap. Kalau input CC mati, refund. Ganti akun baru. Nah, kalau input CC itu kalau beli sama saya aman lah. Tapi saya belum fokus di jual situ. Masih fokus di sini. Makanya di channel jual beli akun saya kan banyak inbox, banyak sih yang mau beli.
tapi saya close dulu nanti. Aman-aman. Ada lagi? Udah sih. Kalau niatan kami baik Om Wanto, kami juga dari Pojok Kopi, harapannya kita maju bersama. Ngapain kita nguntungin Facebook? Di luar sana kita gontok-gontokan kayak gitu kan. Tapi Facebooknya yang panen. Makanya dibuka peran ini. Salah satunya adalah kita maju sama-sama sih. Enaknya gimana? Ya. Makanya ini Mas, tiap pagi ada yang ini masalah analisa data langsung buat Zoom gitu, biar jelas. Jadi sekalian yang teman-teman ikut Zoom itu study case gitu. Tiap malam study case ini lebih asik ini. Study case dashboard ini bakal keluar metrik-metrik baru yang bakal lebih sempurna nantinya ke depannya Mas. Tuh. Ya. Jadi insya Allah mungkin saya mewakili yang dianggap sebagai kakaknya, jadi Om Wanto mengingatkan ya, Om Wanto tuh manusia biasa yang enggak juga sempurna kayak gitu. Suatu waktu mungkin ada capeknya kan nantinya kan. Jadi harap sabar aja. Pokoknya nyari yang inilah semaksimal mungkin lah saya buat kalian, tenang itu. Bertanggung jawab atas kelas. Saya tanggung jawab penuh. Tenang. Mantap Om, mantap. Om impor 2 minggu datang tuh pakai apa tuh Om? 2 minggu lebih sih Om, 2 minggu 3 minggu Om. Ada tetap teman. Sebulanan ya? Ya ada teman saya. Nggak tahu dia pakai apa segala macam, pokoknya kadang-kadang 2 minggu datang, kadang-kadang 3 minggu datang gitu. Itu bisa cepat Om, biasanya sebulan lebih itu. Ada berapa sih? Ada berapa membernya ini? 38. 38. Oke. 38 mungkin spesial hadiah untuk 38 ini. Jadi caranya untuk kita impor ada triknya, tapi memang kita harus sabar. Kita kontak dan kita jalin, inilah gunanya networking. Kita jalin networking sama seller yang ada di Cina lewat Lazada, Lewat Lazada. Jadi dicoba jalin seller-seller yang ada di seller Cina yang ada di Lazada. Nanti kita mau awal-awal impor impor tas misalnya. Coba kita beli dengan dia. Target kita adalah misalnya 100. Nah, hari ini beli 20, besok 20, besok lusanya lagi 40 kayak gitu. Sambil kita jalin, nanti kita kontak minta dia buka etalase yang jual di Lazada. Maka dari situ bisa cepat. Saya enggak tahu kalau Lazada ngirimnya pakai ilmu apa, yang jelas tadi kata Om Wanto 3 pekan itu jarak tempuh paling lama. Nah, untuk sellernya siapa saja silakanlah cari sendiri kayak gitu. Seperti itu sih. Itu mirip-mirip Shopee luar negeri itu Om. Betul. Bedanya apa Om? Betul. Seperti Shopee luar negeri, cuma saya dengar kabarnya kalau di Lazada fee ke sellernya lebih kecil ketimbang Shopee. Berarti kita riset atau testing produknya ini dong, produk-produk yang ada di seller luar negeri gitu Om. Kan nggak semua produk ada di kita situ Om. Kan saya bilang tadi target di awal adalah jalin networking. Jalin networking dengan seller Lazada. Oh, chat lah ya, maksudnya chat. Iya, chat. Jadi kita jalin, sekiranya dia enak diajak ngomong dan sekiranya dia cepat responnya. Nah, waktunya juga kita coba tuh beberapa timing waktu. Selisih dengan Cina kan 2 jam kalau nggak salah, lebih cepat dia kalau nggak salah. Nah, itu kita harus pikirkan juga. Maka lambat-lambat kita lakukan. Begitu sudah dapat seller yang bisa dipercaya, bisa dijalin networking, biasanya dia mau tuh bikin etalase untuk produk yang kita inginkan. Karena di Lazada tidak semua produk yang ada di Shopee ada di Lazada. Ongkirnya gimana?
ongkir sesuai itu Om, sesuai dengan yang ada di Aplikasi. Lazada. Pak, maksudnya kan kalau beli ongkir 20 piece sama 100 piece kan berarti beda tuh. Beda. Nah, tapi quantity tetap dihitung kalau 1 piece harganya sama gitu, Om? Sama Om, sama. Kita bisa nego juga. Itu hanya untuk pengiriman cepat ya. Saya solusi hanya untuk pengiriman cepat. Tapi kalau untuk pembelian banyak, Lazada nggak worth it untuk pengiriman banyak kayak gitu loh. Karena dari segi ongkirnya mahal ya, Om? Dari segi pajak, Pajaknya gede. pajaknya gede. Itu solusi kalau mau cepat. Maka opsinya kalau kita ngeriset di Shopee misalnya barangnya kecil-kecil, nah itu boleh tuh di Lazada. Tapi kalau ke depannya ada beberapa banyak opsi yang bisa kita lakukan dengan media yang cepat. Tapi memang di Indonesia ini networking yang orang yang banyak networking yang paling gampang lolosnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kalau di forwarder itu sekitar sebulan lebih, Om. Dia sama dengan ini door to door service. Maklar ya. Gimana tuh? Yes. Di importir gitu? Gimana tuh? Ya, Sama, Pak. Oci Stock itu kan bisa juga tuh. Ya, Oci Stock. Ninja Iya, Direct itu bisa tuh. Sama kok, dia arahannya kayak ini jadinya, kayak door to door kayak gitu. Cuma dia di markup sampai 15% tuh biayanya. Kalau aku sih Saya lanjut. Saya pernah order di Shopee itu luar negeri 2 minggu sampai, Om, tapi cuma 1 piece, Om, ordernya. Kan iseng-iseng nyoba gitu. 2 Ya. minggu nyampe. Ya, entah nggak tahu kenapa kalau di Shopee terus di Lazada itu cepat sampainya. Tapi kalau di Shopee ini masalahnya kadang sellernya tuh nggak mau update etalase. Kayak gitu. Nggak mau dimintai tolong lah gitu ya. Iya, kalau alasan orang seller Shopee itu karena regulasi Shopee ini terlalu ketat. Jadi kalau istilah orang seller Cina sana, kalau punya akun toko Shopee itu hebat lah. Seperti itulah kurang lebih. Kalau aku sih lebih mainnya kalau ada yang produk winning tuh. Langsung gas aja tembak. Nggak usah beli karena kita kan banyak barang tuh, banyak bahan baku. Jadi kita lihat di TikTok apa yang lagi winning, penjualannya gimana, terus bagus nggak penjualannya, bikin LP, iklan, penjualannya bagus, gas. Karena kan punya pabrik sendiri ya. Jadi nggak. Betul. Jadi enak, nggak usah nunggu lama-lama, nggak usah mati ini. Betul. Ya betul. Kalau ada pabrik itu ya enak sekali. Enak. Misalkan kita CPR mahal tuh, kita tuh bisa press HPP sampai 1 piece 7.000, 5.000. Enak tuh. Tapi bagus juga sih Om Dewata kan. CPR udah lumayan bagus, setiap split bagus. Sorry, Om, itu pabrik sendiri apa maklon, Om? Pabrik sendiri sih. Wah, mantap juga tuh. Kebetulan 5 bulan lagi mau jadi pabrik Bepom. Jadi gampang sih. Insya Allah. Amin. Herbal tuh, Om, apa oles-oles tuh? Parfum, Om, parfum. Oh, parfum. Oke. Oh, parfum tuh harus Bepom ya? Ya, ada yang nggak Bepom, ada yang Bepom. Cuma kan kita menghindari Dirjen Pajak, Om. Oh, gitu. Belum. Parfum film. Kayak tanduk rusa itu ya. Di mixing aja Om Dewanta. Kalau mau ngikutin bangkrut juga kita. Iya, takutnya kan ke gap tuh. Kita lagi buat ngeracik ke gap tuh. Omnya aduh. Gak ikut-ikut lah masalah pajak aku. Angkat tangan. Hati-hati Om di sindiran pajak.
Ya siapa tahu di sini mau bikin ini parfum sambil promosi. Oh siap. Nanti kita PM Om. Siap Om. Ada orang pajak namanya Didi Mario. Oh, ada di sini toh Om. Ada. Lagi Makanya ya. Hati-hati Saya ah. sedang mantau Baju hitam Om, Tapi baju itu- hitam. Tapi kan enggak. Saya Itu sedang orang- mantau ini ya. Orang pajak kafir. Ada orang pajak kan di sini. makanya saya nggak ikut-ikut lah kalau bahas pajak. Ada orang pajak di sini. Orang pajak murtad main, nanti, tenang. orang pajaknya main FPS juga ya. Iya. Saya mau nambahin buat beli Rubicon. Satu Om, satu. Iya. Saya orang yang kena pajak Om. Ya, sama juga. Jadi kemarin ini cerita soal pajak ya. Kemarin waktu buka bersama